Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke. Baik, kita akan mulai, anak-anak. Pagi ini kita akan membahas bersama tentang materi skala. Nah, materi ini tidak mudah untuk dipahami, maka anak-anak Pak Lius minta konsentrasi, silahkan fokus ke pembelajaran ini, tidak melakukan aktivitas atau bicara yang lain-lain dulu. Ya, anak-anak fokus dengan HP atau laptopnya dulu. Semoga nanti penjelasannya dapat membantu anak-anak untuk memahami materi ini. Oke. Nah, anak-anak, kita akan memahami dulu pengertian tentang skala. Skala biasanya kita temukan di sebuah peta, anak-anak ya, di sebuah peta. Kemudian selain matematika, pelajaran IPS juga membahas tentang skala. Apa yang dimaksud dengan skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi perbandingan, membandingkan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Menurut anak-anak, jarak pada peta dengan jarak sebenarnya lebih panjang yang mana? Jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya. Ya, jarak sebenarnya. Contoh, ada kota Solo, ada kota Jogja. Ketika kita dari kota Jogja pergi ke kota Solo, menempuh jarak misalnya 65 km. Ya, misalnya jarak yang kita tempuh dari kota Jogja ke kota Solo itu 65 km. Apakah di peta, ketika dua kota itu digambar dalam sebuah peta, apakah di peta jaraknya juga 65 km? Enggak. Nah, tidak. Nah, coba sekarang dipikir, kalau peta itu jaraknya 65 km, sebesar apa petanya ya? Nah, jadi jaraknya dikecilkan. Ya, jaraknya dikecilkan. Jaraknya dikecilkan jadi berapa, Pak? Nah, ini tergantung dengan skala yang digunakan. Nah, jadi antara peta satu dengan peta yang lain, kalau ukuran petanya berbeda, pasti ukuran skalanya berbeda, anak-anak. Nah, itu yang dimaksud dengan skala. Jadi, skala itu ditentukan dari perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, sekarang coba kita cermati sebuah rumus dalam segitiga. Ini segitiga ajaib, anak-anak ya. Dari segitiga ini, kita bisa menentukan 3 rumus. Ya. Rumus mencari skala, rumus mencari jarak pada peta, dan rumus mencari jarak sebenarnya. Dalam segitiga ini sudah disingkat. Skala itu singkatannya apa? S. Ya. Kalau jarak pada peta singkatannya apa? JP. Ya. Dan jarak sebenarnya singkatannya adalah JS. Nah, ada JP, ada JS, dan ada S. Ya, ada 3. Ada JP, ada JS, dan ada S. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, coba diperhatikan slide berikutnya. Oke. Baik, perhatikan. Anak-anak, di sini ada 3 yang diketahui, yaitu JP, JS, dan S. Nah, masing-masing bisa dicari. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan skala? Nah, skala itu singkatannya S. Bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan skala? Kalau skala yang kita cari, pasti JP dan JS-nya sudah diketahui angkanya. Nah, bagaimana caranya? Kita melihat JP itu ada di atas, kemudian JS ada di bawah. Nah, dalam segitiga, nah garis ini adalah garis bagi. Maka ketika mencari S, JP dibagi JS. Nah, jadi rumusnya seperti ini.
mencari skala, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Atau disingkat, S sama dengan JP per JS. Coba sekarang Pak Os mau bertanya, anak-anak bisa memahami, membaca segitiganya? Bisa. Ya, bisa ya. Pak Os ulang ya. Cara mencari S itu dengan cara JP. Nah, ini dibagi, garis ini dibagi ya, dibagi JS. Nah, jadi cara mencari skala seperti itu. Oke. Bisa dilanjut ke slide berikutnya? Bisa. Baik. Bisa. Nah, tadi sudah mencari S, sudah mencari skala. Coba sekarang kita mencari yang lain. Tuh. Anak-anak konsentrasi dulu, tidak bicara dengan orang di rumah. Coba konsentrasi menghadap laptop atau menghadap handphonenya ya. Oke. Baik, sekarang kita ke rumus yang kedua. Bagaimana cara menentukan jarak pada peta? Jarak pada peta disingkat dengan JP. Nah, ini yang dicari adalah JP. Kalau yang dicari adalah JP, kalau yang dicari adalah JP, berarti yang sudah diketahui adalah JS dan S. Nah, bagaimana cara membaca rumus cara mencari JP ketika melihat segitiga? Nah, di sini ada JS dan di sini ada S. Apakah dibagi? Bukan. Ini dikali. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Ya, cara mencari JP atau cara mencari jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala atau disingkat JP sama dengan JS kali S. Itu rumus yang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Sekarang kita ke rumus yang terakhir atau yang ketiga. JS. Ya, sekarang cara mencari JS pasti, karena tadi S sudah, JP sudah. Nah, bagaimana cara mencari jarak sebenarnya? Kalau yang dicari adalah jarak sebenarnya, maka yang sudah diketahui adalah JP dan S. Nah, bagaimana JP dan S-nya diapakan? Apakah dikali atau dibagi? Nah, di sini ada garis. Nah, diapakan? Dibagi. JP dibagi dengan S atau skala. Skala. Oke, jadi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala atau disingkat dengan JS sama dengan JP dibagi S. Baik, untuk 3 rumus ini sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Jadi cara membaca segitiganya seperti itu ya. Cara membaca segitiganya seperti itu ya. Oke. Pak. Oke, baik. Siap. Coba. Anak-anak ini ada materi. Tidak ribut dulu. Ayo. Ya. Anak-anak ini ada materi yang harus kamu ingat. Sudah dipelajari 3 kelas sebelumnya. Satuan panjang. Oke. Satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Apakah anak-anak sudah mempelajari materi ini sebelumnya? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Bagaimana cara menghafalnya biar kamu gampang menghafalnya? Bagaimana cara menghafalnya biar gampang? Kalau haus. Ya, kalau haus dapat minum dari Kalau Cangkir mama. cangkir mama. Dari cangkir mama. Ya. Kalau haus dapat minum dari cangkir mama. Baik, anak-anak. Cangkir mama. Oke, memperhatikan kembali. Nggak lucu, woy. Yo. Bukan permainan. Oke, perhatikan. Cara menghafalnya adalah kalau haus dapat minum dari cangkir mama. Begitu cara menghafalnya ya, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir adalah milimeter. Nah, anak-anak, untuk satuan panjang sekali turun dikali berapa? 10. Dikali 10. Nah, untuk 2 kali turun dikali berapa?
20. 20. Apakah anak-anak belajar dikali 20? Kali 100. Ya, dikali 100. Nah, ketika 2 kali turun, bukan dikali 20, tetapi dikali 100. Nolnya yang nambah, tapi angka depannya tetap 1. Ya. Berarti ketika 3 kali turun, dikali berapa? 1000. 1000, Pak. Ketika 4 kali turun, dikali berapa? 10.000. Ketika turun 5 kali, dikali berapa? 1000, Pak. Ya, 100.000. Oke. Itu kalau turun. Kalau turun dikali. Kalau naik berarti dibagi. Sekali naik bagi 10. 2 kali naik dibagi 100. 5 kali naik berarti dibagi 100.000. Seperti itu. Oke, ini sudah ingat anak-anak. Yuk, coba perhatikan. Oke, sebelum Pak Us lanjut, coba tenang. Tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ngomong asal-asalan. Kita akan bahas 3 contoh soal. Ini cukup sulit untuk dipahami, maka anak-anak tolong memperhatikan ya. Ketika nanti ada teman yang ribut, biar Pak Lus yang tegur. Jadi anak-anak tidak usah menegur. Jadi anak-anak diam saja ya. Baik, yuk kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Pada sebuah peta, jarak kota P dan kota Q diketahui 12 cm. Nah, sekarang Pos mau bertanya. 12 cm ini jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Ada peta. Jarak pada peta. Karena satuannya kecil, hanya sentimeter. Satuannya kecil ya. Kemudian, Paulus lanjut. Kedua kota tersebut memiliki jarak sebenarnya 48 kilometer. Berarti ini jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta diketahui. Jarak sebenarnya diketahui. Berarti yang akan dicari adalah apa? Skala. Nah, sekarang anak-anak sebelum mengerjakan, lebih baik kita menuliskan dulu yang diketahui. Seperti berikut. Apa saja yang diketahui? Yang diketahui yang pertama adalah JP 12 cm. Kemudian JS 48 km. Apa yang ditanya adalah S. Yuk coba. Sekarang Pas mau menggambar lagi segitiganya. Yuk, masih ingat nggak cara mencari rumusnya? Yang atas apa, Nana? Yang atas? JP. Yang sebelah kiri? JS. Yang sebelah kanan? S. Di soal apa yang dicari? S. Nah, coba dibaca. Bagaimana cara membaca rumus mencari S? JP dikali JS. JP dibagi JS ya? JP dibagi JS atau JP dikali JS? Ayo. JP Dibagi. Nah, JP, oke, JP dibagi JS. Nah, itu yang tepat, oke. S atau skala sama dengan JP dibagi JS. Yuk, coba kita selesaikan bersama soalnya. Mohon perhatian semua, konsentrasi, fokus, ya. Tidak bicara dulu dengan orang yang di rumah, perhatikan ke sini. Nah, perhatikan. Yang ditanya adalah S atau skala. Tadi rumusnya adalah JP dibagi JS. Nah, ini rumusnya. JP dibagi JS. Ya sudah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. JP. JP-nya berapa? 12 cm. Oke. Kemudian JS-nya. JS-nya berapa? 48 kilometer. Nah, baik, anak-anak coba perhatikan. Sebelum kita mengerjakan, di sini satuannya berbeda. Yang atas sentimeter, yang bawah kilometer. Maka soal ini tidak bisa dikerjakan dulu. Kecuali kita sudah menyamakan satuannya. Nah, mana yang diubah? Yang kita ubah adalah yang kilometer. Coba sekarang dilihat catatannya. Dari kilometer ke sentimeter naik atau turun? Turun. Turun. Nah, turunnya berapa kali anak-anak? 6 ya?
6 atau 5 atau 4 atau 5. 5. Nah, turun 5 kali. 6 atau 5? Dihitung yang baik. 5. 5. Nah, turun 5 kali. Berarti nolnya ada 5. 05 itu berarti dikali berapa? Dikali berapa? 100.000. 100.000. Baik. Nah, jadi seperti ini. Coba perhatikan. 12 cm dibagi 48 dikali 100.000 anak-anak. Karena turunnya sebanyak 5 kali. Nah, berapa 48 dikali 100.000? Jawabannya adalah 4.800.000. Maka 12 cm dibagi 4.800.000 cm. Nah, anak-anak, ketika satuannya sudah sama cm, maka satuannya kita bisa hilangkan. Ya. Satuannya bisa kita hilangkan. Jadi bisa ditulis 12 per 4.800.000. Nah, sampai di sini belum selesai. Anak-anak ketika mencari skala, pembilang atau yang atas ini harus 1 jadinya. Harus angkanya 1. Bagaimana caranya? Ya kita sederhanakan. 12 per 4.800.000 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 12. Jadi seperti ini. Perhatikan. 12 dibagi 12, maka bawahnya juga 4.800.000 juga dibagi 12. Berapa 12 dibagi 12? 1. Berapa 4.800.000 dibagi 12 hasilnya? 400.000. Nah, maka hasilnya adalah 1 per 400.000. Nah, anak-anak menulis skala bukan dalam bentuk pecahan seperti ini, tetapi dalam bentuk perbandingan. Nah, menulisnya seperti berikut. Nah, jadi seperti ini. Skala sama dengan 1 banding 400.000. Jadi, skala yang digunakan peta tersebut adalah 1 banding 400.000. Bagaimana anak-anak untuk soal yang pertama sudah cukup jelas untuk dipahami? Ya, Pak. Baik. Kata kuncinya adalah di sini. Coba perhatikan. Ini loh ya. Kata kuncinya adalah di sini. Anak-anak harus mengubah dulu satuannya. Dari kilometer menjadi sentimeter. Kemudian setelah ketemu seperti ini, 12 per 4.800.000, anak-anak harus menyederhanakan sampai ketemu pembilangnya adalah bilangan 1. 1. Ya, maka nanti ketemunya 1 berbanding berapa gitu. Baik ya anak-anak ya, sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Yuk, konsentrasi, lebih fokus lagi. Soal yang kedua tidak semudah soal yang pertama, ya. Baik, soal Paus bacakan. Kota A dan kota B memiliki jarak 65 km. Nah, perhatikan, 65 km. 65 km. Ini merupakan jarak pada peta atau jarak sebenarnya? Sebenarnya. Jarak sebenarnya, karena satuannya besar, kilometer. Kemudian coba perhatikan lagi. Kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan skala. Skalanya adalah 1 banding 500.000. Ada jarak sebenarnya atau JS. Ada skala atau S. Berarti yang akan dicari apa anak-anak? Jarak peta. Nah, oke, jarak pada peta atau JP. Yo, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Ya. JS 65 km. Kemudian S sama dengan 1 banding 500.000. Ya, yang ditanyakan adalah JP. Yo, coba perhatikan lagi segitiganya. Ya, oke. Sambil mengingat. Yang atas adalah JP ya. Oke. Yang bawah, yang sebelah kiri, J, S. Yang sebelah kanan adalah S. Yang dicari apa anak-anak tadi? Yang dicari adalah J, JP. Nah, bagaimana rumus cara mencari JP? JS kali S. Ya, JS dikali S. Ya, oke, yuk kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, cara mencari JP adalah JS dikali S. Nah, dikali anak-anak.
JS-nya berapa? 65 km. Skalanya berapa? 1 banding 500.000. 500.000. Nah, Pak, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ada kali, ada bagi. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Tadi di soal pertama, skala itu sebelum bentuknya seperti ini perbandingan, bentuknya kan pecahan ya anak-anak ya. Maka kita ubah lagi ke bentuk pecahan, maka menulisnya sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini. 65 km kali, nah dikali 1/500.000. Jadi hanya mengubah bentuknya ini loh ke sini. Nah, jadi bentuk pecahan. Jelas? Oke. Nah, sekarang Pak, 65 kilometernya dikali yang mana? Dikali 1 atau yang dikali 500.000? Nah, 65 km ini dikali dengan atas, yaitu dikali dengan 1. Berapa 65 km kali 1? 65. Ya, tetap 65 km. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, 65 km per 500.000. Nah, kemudian anak-anak untuk satuan kilometer harus kita ubah ke satuan sentimeter. Karena tadi soalnya meminta jarak pada peta satuannya sentimeter. Kilometer ke sentimeter tadi turunnya adalah 5 kali, maka dikali 100.000. Nah, maka 65 dikali 100.000, berapa hasilnya? 6.500.000 cm dibagi 500.000. Bapak, angkanya terlalu besar, 6.500.000 dibagi 500.000. Pakai Progapit besar banget Pak angkanya. Nah, Nana di sini ada angka 0 loh ya. Ini bisa kita coret. 1 0 atas coret dengan 1 0 bawah. Lagi coret lagi kalau ada. Yuk coret lagi. Nah, coret lagi. Ada berapa? Ya. Ada berapa angka 0 yang kita coret? Ada 5. Nah, 5 di atas dan 5 di bawah. Maka sisanya tinggal 65 dibagi 5. Nah, berapa Pak hasil 65 dibagi 5? Yuk anak-anak pakai Progapit kalau ini. Ya. Berapa jawabannya? 15. 13, bukan 15 ya. 13. Satuannya apa? Sentimeter. Nah, jadi jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 13 cm. Nah, jelas anak-anak untuk soal yang kedua? Nah, kuncinya di sini, kuncinya yang ini loh. Yang skala ini harus kamu ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Oke? Nah, oke, kita ke soal yang ketiga atau yang terakhir. Kita kejar-kejaran dengan waktunya anak-anak biar tidak mati nanti tiba-tiba ya. Oke, kita ke soal yang ketiga. Pada sebuah peta, jarak kota R dan kota S diketahui 8 cm. Nah, 8 cm. Yo, ini pasti nggak mungkin jarak sebenarnya ya. Pasti jarak pada peta. Kemudian, peta tersebut memiliki skala. Berapa skalanya? 1/1.200.000. Jarak pada peta diketahui. Skala diketahui. Berarti yang dicari adalah jarak sebenarnya. Oke. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. JP sama dengan 8 cm. S sama dengan 1/1.200.000. Kemudian yang ditanya adalah JS. Yuk, ingat lagi yuk segitiganya. Nah, ini JP. Ini JS. Ini S. Yang dicari JS loh. Nah, apa rumus cara mencari JS? JP dibagi S. Oke, JP dibagi S. Nah, yuk kita selesaikan bersama ya. Konsentrasi anak-anak. Oke. JS. JS rumusnya adalah JP dibagi S. Oke. Pak, berapa JP-nya? JP-nya 8 cm. Pak, berapa skalanya? 1/1.200.000. Lah Pak, ini gimana cara mengerjakannya? Ada bentuk pecahan, ada bagi. Nah, anak-anak cara cepatnya adalah
8 cm ini dengan nilai skalanya kita langsung apakan? Kalikan. Nah, jadi seperti itu. Jelas ya? Oke. 8 cm dikali 1.200.000. Cara cepatnya adalah 8 dikali 12. Nah, berapa 8 kali 12 ketika kamu menghitung dengan 96. Nah, nolnya jangan lupa. Nolnya kita tambahkan di belakangnya. Maka jawabannya adalah 9.600.000 cm. Nah, sekarang karena yang dicari adalah jarak sebenarnya dan minta satuannya adalah kilometer. Nah, maka satuan sentimeter harus ubah ke kilometer. Ini naik anak-anak kebalikannya. Kalau dari kilometer ke sentimeter turun 5 kali, maka ketika dibalik pasti naiknya juga 5 kali. Dibagi berapa? Ya, dibagi 100.000. Nah, baik. Nah, menulisnya begini aja, Nana, biar cepat dan nanti gampang menghitung. 9.600.000 per 100.000. Nah, kita tinggal coret nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nolnya hilang 5 ya. Oke. Nah, tinggal 96 per 1. 96 bagi 1 berapa? 96 bagi 1 ya 96. Ya, benar. 96 kilometer. Nah, jadi seperti itu contoh soal yang terakhir ya. Kuncinya ada di sini loh, Nak. Ini loh. 8 ini loh. Dikali. Nah, langsung cara cepatnya seperti itu. Dikalikan ya. Jelas? Baik. Anak-anak, untuk 3 soal itu sudah bisa anak-anak pahami cukup jelas untuk penjelasan hari ini? Nah, oke. Baik, anak-anak. Besok ada matematika, anak-anak akan mendapatkan latihan soal nanti supaya bisa lebih memahami. Ya, mudah-mudahan nanti dengan penjelasan hari ini, pagi ini, anak-anak semakin bisa memahami dengan baik materi ini ya. Nah, berarti kita hari ini belajar 3 rumus ya. Ada 3 rumus. Cara mencari skala, cara mencari jarak pada peta, dan cara mencari jarak sebenarnya. S itu JP dibagi JS. Ya, JP. JP itu GS dikali S. Dan yang terakhir JS. JS itu cara mencarinya JP dibagi S. Nah, jadi ada 3 rumus. Ya, anak-anak ingat saja segitiga ajaib tadi untuk menghafal rumusnya. Jadi seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan dulu dari anak-anak? Tidak. Ya. Sudah semakin jelas? Oke, sudah semakin jelas ya.